Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit e-book, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang. Oke, kata mereka dalam kalimat 3, ya kita punya soal tentang perujukan di sini ya. Kata mereka dalam kalimat 3 itu merujuk pada apa? Oke, mana sih kalimat 3 kata mereka ini ya? Mereka ya juga terkenal memiliki teknik pewarnaan. Siapa mereka itu? Berarti kita harus membaca mereka itu siapa di kalimat sebelumnya ya. Pengrajin batik Pekalongan adalah para seniman. Oh, berarti dia membicarakan mengenai pengrajin batik Pekalongan adalah para seniman dan ahli kerajinan yang bla 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 bla. Kalimat kedua, batik Pekalongan ya dikenal dengan kekayaan motifnya yang khas. Berarti pertama dia ngomongin pengrajin batik Pekalongan. Kalimat kedua dia batik Pekalongannya. Nah, kemudian kalimat 3 karena dia menggunakan kata selain itu ya pasti dia itu ingin menambahkan informasi yang sebelumnya telah disampaikan di kalimat 1 atau 2 ya. Tapi coba kita lihat di sini mereka ini ya, si mereka ini juga terkenal memiliki teknik pewarnaan. Nah, siapa yang kira-kira terkenal memiliki teknik pewarnaan? Ya pasti si pengrajin batik Pekalongannya, bukan batik Pekalongan. Ya, berarti jawabannya itu adalah pengrajin batik Pekalongan. Opsinya berarti yang C. Oke, soal ini membicarakan mengenai pasangan kata di teks ya yang membentuk kata baru ketika dia berpasangan. Coba kita cek di sini ya. Batik Pekalongan ya, kalau kamu gabungkan batik Pekalongan ini dia tidak membentuk kata baru ya, tapi dia membentuk frasa ya. Berarti ini bukan kata baru kalau dia bergabung ya. Batik Pekalongan itu merupakan frasa, artinya batik yang berasal dari Pekalongan gitu ya. Kemudian ahli kerajinan ini juga merupakan frasa ya, yakni ahli yang dia membuat kerajinan. Ini bukanlah suatu kata baru kalau dia bergabung ya. Mega mendung. Nah, di sini kita perhatikan mega ini ada, kamu cek di KBBI, mega ini ada artinya, mendung ini ada artinya. Kalau mereka digabung menjadi mega mendung, ada lagi arti barunya di KBBI ya, yakni salah satu artinya itu adalah jenis atau corak batik ya, jenis corak batik ya, mega mendung itu ya. Maka yang C termasuk ya, 1 C karena dia minta 2 pasangan di sini. Jangan lupa dia minta 2 pasangan kata, berarti ada 2 buah. Apalagi coba selain mega mendung? Coba kita cek yang D, pengrajin batik. Nah, pengrajin batik ini juga merupakan frasa ya, yakni artinya apa pengrajin batik ya, mereka pengrajin yang dia menghasilkan batik, itu merupakan frasa bukan kata baru ya. Kemudian terakhir yang E, tahan ini ada artinya, lama ini ada artinya. Kalau digabungkan tahan lama ada lagi arti barunya. Apa artinya? Yakni awet ya. Pun kamu cek di KBBI pasti ada tahan lama itu artinya awet. Dengan ini kamu tahu ya, maka jawabannya adalah 2, yakni C dan E. Oke? Tujuan penulisan ungkapan diantaranya adalah motif batik mega mendung, teruntung, buketan, dan lain sebagainya adalah kira-kira apa tujuannya? Coba kita baca yang A. Memaparkan contoh-contoh kain batik Nusantara. Memaparkan contoh-contoh kain batik, bener nggak? Kira-kira coba kita cek yang B ya. Membandingkan beberapa motif batik Pekalongan. Apakah ada kata-kata perbandingan di sini? Ya, perbandingan nggak ada ya. Perbandingan tuh tidak terdapat di sini. Perbandingan tuh kan bisa jadi pakai kata sedangkan gitu ya. Di sini kan nggak ada. Dia lebih ke arah diantaranya adalah, ini berarti kita tahu nih tandanya dia ingin memaparkan contoh ya, bukan perbandingan. Yang C,
memberikan contoh beberapa motif. Nah, yang lebih tepat daripada A, kalau yang akan dia memaparkan contoh-contoh kain batik Nusantara. Ya, sementara kita cek nih di yang mana sih kalimat yang mengandung ini? Ya, yang mengandung di antaranya ini ada di kalimat 2 ya, di antaranya. Nah, di antaranya ini apa? Kita baca di apa bagian sebelum dari kalimat kedua. Batik Pekalongan dikenal dengan kekayaan motifnya yang khas. Oh, berarti dia lagi ngomongin motif dari apa? Dari batik Pekalongan. Berarti spesifik dia, bukan batik Nusantara ya, tapi dia memberikan contoh beberapa motif batik Pekalongan. Maka jawaban yang paling tepat tentu adalah yang C. Oke, imbuhan se pada kalimat 1 paragraf tersebut memiliki makna yang sama dengan imbuhan se pada kalimat berikut. Kecuali ya, di sini yang perlu digarisbawahi kecuali dulu nih, jangan sampai salah nih ya. Kecuali. Nah, sekarang kita cek yang mana imbuhan se pada kalimat 1, ya yang ini ya. Se. Nah, se ini ya. Sebuah. Yang mana kira-kira yang bukan atau yang tidak semakna dengan imbuhan se pada kata sebuah? Coba kita cek di sini. Oh, sebelumnya kita cari tahu dulu ya. Sebuah itu apa sih maknanya? Sebuah itu ya artinya satu buah ya. Nah, berarti kira-kira coba kita cek dari opsi A. Selusin kan itu artinya apa? Satu lusin ya, berarti oke, cocok nih, semakna ya, berarti bukan jawabannya nih karena kita pengen yang kecuali ya. Sebuah kurma, oh sebuah kurma sama aja satu buah artinya. Ina memasak sebungkus itu berarti artinya adalah satu bungkus ya. Nah, berarti semakna kan antara si sebungkus dengan sebuah itu kan semakna berarti ya. Sejak menikah Ira dan Ari tinggal serumah. Oke, serumah. Ya, apakah ini artinya satu? Bukan. Kalau yang serumah ini artinya menjadi satu atau menyatu ya. Menjadi satu ya. Menjadi satu apa? Menjadi satu rumah kalau serumah gitu kan. Nah, ini maknanya bukan satu rumah tapi menjadi satu rumah ya. Ira dan Ari tinggal menjadi satu rumah, bukan tinggal satu rumah gitu ya maknanya. Maka yang tidak semakna dengan kata sebuah di kalimat 1 adalah yang D ya. Kalau yang E sama juga artinya segalon, ini artinya adalah satu galon ya. Satu galon. Oke, soal ini membicarakan apa sih? Pasangan kata berikut yang terdapat dalam paragraf di atas merupakan pasangan kata yang membentuk kata baru. Kecuali, oke, berarti yang tidak membentuk kata baru dari pasangan kata atau dari dua buah kata. Coba kita cek. Arus mudik. Arus ini artinya ada, mudik ini artinya ada. Kalau kamu cari di KBBI ya, arus mudik itu juga ada artinya ya. Dia menjadi suatu makna khusus ya arus mudik itu. Nah, maka arus mudik ini dia menjadi kata baru ketika dia bergabung. Tuh, arus mudik artinya apa? Pergerakan para pemudik pulang ke kampung halaman baik melalui jalur darat, laut maupun udara. Berarti dia ada di KBBI membentuk kata baru. Berarti A ini bukan, karena kita pengen yang kecuali. Jangan sampai salah dan keliru ya. Hati-hati. Oke, yang B, kampung halaman ya. Kampung halaman itu kalau kita cek di KBBI ya, kampung halaman itu dia juga membentuk kata baru. Apa artinya? Daerah atau desa tempat kelahiran ya. Kampung halaman itu membentuk kata baru. Kampungnya ada artinya, halamannya ada artinya, bergabung menjadi kampung halaman artinya baru ya. Berarti ini bukan yang kita cari ya. Kemudian kita cek lagi untuk hari raya ya. Hari raya, harinya ini ada artinya, rayanya ini ada artinya. Kalau bergabung artinya juga baru ya. Apa artinya? Salah satu artinya itu adalah hari yang dirayakan untuk memperingati sesuatu yang penting dan sebagainya, atau hari besar ya. Di KBBI ada, berarti ini bukan jawabannya juga ya.
Kemudian yang D ya, jalan raya ya. Kalau kamu perhatikan jalannya itu kan satu kata ya, ada di kamus ya. Rayanya juga satu kata. Kalau membentuk kata atau kalau digabungkan menjadi jalan raya, dia membentuk kata baru yang maknanya juga ada di KBBI. Apa maknanya? Ya jalan besar dan lebar gitu kan. Biasanya beraspal bla 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 bla. Ada maknanya juga. Berarti ini bukan ya. Nah, terakhir kalau kamu lihat kehidupan masyarakat, ini bukan merupakan kata baru. Pun kalau kamu cari di KBBI tidak ada kehidupan masyarakat itu ya. Kalau bergabung, kehidupan masyarakat ini bukanlah kata baru, melainkan dia merupakan apa? Frasa ya, gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang E.